Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yoga Dharma Putra dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang konsep joint venture untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Naim. Yang pertama yaitu pengertian joint venture. Joint venture sering disebut JV. Di Indonesia biasa disebut usaha patungan. Adalah entitas yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi bersama, atau suatu bentuk persekutuan yang sekutunya dua atau lebih orang atau perusahaan bergabung dalam menyelesaikan suatu proyek komersial dan berakhir setelah mencapai tujuannya. Selanjutnya yang kedua yaitu anggota joint venture. Para anggota atau pihak yang menyelenggarakan joint venture sering disebut dengan istilah venture, partner, atau sekutu. Anggota joint venture dapat berupa perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ciri-ciri perusahaan joint venture, yaitu yang pertama merupakan perusahaan baru yang secara bersama-sama didirikan oleh beberapa perusahaan. Selanjutnya modalnya berupa saham yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu. Selanjutnya yaitu kekuasaan dan hak suara dalam joint venture didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam oleh masing-masing perusahaan pendiri. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Selanjutnya, resiko ditanggung bersama antara masing-masing partner melalui perusahaan-perusahaan berlainan. Selanjutnya yang keempat yaitu alasan pembentukan joint venture. Yang pertama, membangun kekuatan perusahaan. Yang kedua, menyebarkan biaya dan risiko. Yang ketiga, menambah akses ke sumber daya keuangan. Yang keempat, ekonomi skala dan keuntungan kekuatan. Yang kelima, akses ke teknologi dan pelanggan baru. Dan yang keenam yaitu akses ke praktek manajer inovasi. Selanjutnya yaitu pembagian laba joint venture. Laba joint venture juga hak para anggota. Oleh karena itu, laba joint venture akan dibagikan kepada para sekutu. Cara atau metodenya, pembagian laba juga akan diatur di dalam perjanjian. Metode pembagian laba yang dipakai juga sama dengan metode pembagian laba persekutuan, yaitu laba dibagi sama. Laba dibagi dengan rasio tertentu. Laba dibagi sesuai dengan rasio modal, yaitu modal mulai-mulai, modal awal periode, modal akhir periode, dan modal rata-rata. Selanjutnya, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Selanjutnya, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan bonus, sisanya dibagi menurut cara B atau C. Dan yang terakhir,
laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, serta bonus, dan sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Selanjutnya yaitu joint venture yang belum selesai. Perlu tidaknya mengakui rugi laba joint venture yang belum selesai harus memperhitungkan prinsip-prinsip yang mendasari pengakuan rugi laba atau pendapatan dan biaya. Dalam hal anggota joint venture, mengakui laba atas joint venture yang belum selesai ini menimbulkan dua masalah, yaitu penentuan besarnya laba atau rugi yang diakui dan pencatatannya akan tergantung pada metode akuntansi yang digunakan. Selanjutnya yaitu barang yang belum terjual. Sisa barang dagangan yang belum terjual harus diperlakukan secara tepat sesuai penggunaan sisa barang yang bersangkutan. Yang dalam hal ini ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama dijual kepada sekutu, yang kedua dijual kepada pihak luar, dan yang ketiga dibagikan kepada para sekutu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.